Kage anak tuh nanyo, lagi apa ibu tuh? Lagi karaoke nah. Paca tak ngajari aku paca. Lagu apa mak? Pantun janda. Kuda yang mana? Kuda yang mana tuan senangi? Ya salam. Kuda yang putih di dalam kandang. Ibadah mana tuan senangi? Ibadah puasa bulan Ramadan yang tak panjang. Itu lagunya. Bukan janda putih rambut panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Yang saya banggakan pengurus Masjid Baitul Jannah, yaitu saudara kami Bapak Zainuri Eskom, dan juga saudara kami Al-Ustadz Kiai Agus Mukmin LC M.Hum, dan semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Baitul Jannah ya. Ini nama masjidnya luar biasa. Bait itu rumah, Jannah itu surga. Rumah surga. Padahal Jannah itu bukan sekedar rumah, tapi adalah satu hamparan yang luas ya. Kalau rumah terlalu kecil sebenarnya, tapi mungkin karena ini untuk di dunia, jadi ini disebut rumah daripada surga. Karena susunan kata Baitul Jannah itu susunan kata idhofah. Salah satu makna idhofah itu ada makna min yang tersembunyi. Ini adalah rumah daripada hamparan surga. Karena mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang paling indah di muka bumi itu masjid, bukan pos kamling ya, bukan pos kamling. Ditambah lagi isi pos kamling itu kalau ada judinya, itu bukan Baitul Jannah jadinya, itu Baitun Nar, rumah dari neraka ya. Kalau lebih halus lagi Baitul Jahannam ya. Jangan tersinggung, tersinggung boleh balik ya. Maka ibu-ibu, tempat yang paling indah itu di sini. Karena Nabi berkata, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya ya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah benci itu apa? Pasar-pasarnya, bukan pos kamling, bukan, pasar-pasarnya. Kenapa di pasar itu tempat paling Allah benci? Satu, penipuan banyak terjadi di situ. Penipuan timbangan. Ya, 1 kilo diomong 1,5 kilo. Barang 2 kilo diomong 3 kilo. Ya. Barang jelek diomong barang bagus. Barang busuk ditipu-tipu jadi barang ya
Itu makanya Allah paling tidak suka, apalagi di pasar itu banyak iri dan iri. Nengok toko dulu lebih banyak pelanggannya, iri. Itu sering terjadi di pasar. Makanya ibu-ibu jangan heran, ya, kalau di pasar itu banyak uang yang senyum mukanya tapi hatinya benci. Apa kabar? Ya, itu di pasar. Nah, di masjid jangan sampai terjadi. Tinggalnya lah di masjid, duduknya lah di masjid, tapi senyumnya penuh palsu. Ya, jangan sampai nih di masjid. Maka di sini kita harus sama-sama senyum dengan penuh ketulusan. Ayo kita coba senyum sama-sama. Gini enak. Ya, subhanallah. Apalagi mohon maaf ibu-ibu, di sini timbangan Allah tuh adil. Dak kata bedanya. Timbangan Allah tuh adil. Dan timbangan Allah itu bergantung dengan apa? Dengan ketakwaan masing-masing. Dan takwa ini tidak pacak pakai tipu-tipu. Yang tadi sholat tarawih tuh, ya, baris depan B tuh beda-beda tuh levelnya tuh. Ada yang level takwanya tinggi, ada yang level takwanya rendah. Kalau yang berutuhan caranya level bawah rendah itu, ya. Imam lamo dikit ngomel, lamonian, oh iya. Apalagi yang bertanya terus, lah berapa lagi? Lah berapa lagi? Ah, itu. Kalau budak kecil yang nanya wajar. Inilah nak mati masih sibuk nanya. Umur lah tua masih sibuk nanya berapa lagi. Ibu-ibu, kita di usia 40 tahun ke atas lagi ini bukan masalah nanya berapa rakaat lagi. Tapi yang perlu kita tanya tadi adalah apa? Ya Allah, seberapa khusyuk aku tadi? Seberapa baik ibadah aku? Nih mohon maaf, Mamang nih berapa umurnya? 64 kok masih nanya berapa rakaat lagi? Ya Allah. Hah? Masih nanya mulu? Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi yang seusia Mamang siapa tadi? Bang Toto tuh nanyanya apa? Ustaz, tadi aku lah khusyuk loh. Itu yang bener. Kalau budak-budak tadi yo, wetir lum. Itu budak. Ya, tengok budak, nengok kamera be lagi aneh. Ya, namanya budak. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tertarik nih dengan namanya. Siap dah ini kita duduk di sini sebagai taman daripada taman surga gitu. Siap dah? Nah, makanya ibu-ibu sampai Ramadan harus rame terus begini. Ya, ini sebelum saya masuk materi nuzul Quran, saya minta sama ibu-ibu, mana lebih pandai di depan TV sama duduk di sini? Duduk di sini, depan TV apa pahalanya? Hah? Bapak-bapak, duduk di masjid ikut tarawih atau nongkrong di teras rumah? Tidak berbaju. Yang tarawih sampai jam 9, jam 9-nya sama dengan yang tidak tarawih. Betul tak? Di sini selesai setengah 9. Yang nongkrong di teras sampai setengah 9 juga sama, tapi pahalanya di sisi Allah beda. Ayo mikir. Ini kadang-kadang la tuwa ida mikir. Ya Allah, aku Pak kalau yang muda-muda nih tidak mikir tidak masalah. Apalagi Cak Mamang nih rambutlah putih kalau masih tidak mikir. Ya Allah. Aku nih Hansen kapan ceramah ngatoi wong terus. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Sekarang saya nanya, kenapa Allah kasih kita mata? Kenapa? Supaya hijau, mana warna merah, mana perbedaan warna. Kenapa kita dikasih oleh Allah mata? Supaya kita bisa tahu berbagai macam bentuk.
Oh ini bentuk kotak, oh ini bentuk segitiga, oh ini bentuk bulat, oh ini bundar, oh ini bentuk segi persegi panjang, oh ini bentuk limas, biar kita bisa melihat beraneka ragam bentuk. Biar kita bisa melihat, oh ini cantik, oh ini indah, oh ini kurang matching, oh ini kurang pas. Ini mata kita dikasih oleh Allah. Aneka ragam yang dilihat bisa kita nilai. Oh ini tua, oh ini muda. Jadi kaget Mang Toto kalau bercermin, oh ya Allah, lah tua aku. Ya tak? Ini wak kami ini siapa namanya? Pak Tosla. Aku tuh maksud aku biar jangan yang dikatain Mang Toto terus. Wak Tosla, kapan berkaco? Oh ya Allah, lah tuh. Ibu-ibu tuh kalau ngaco jangan cuma nengok flek baik. Tengok di dari wayar muka nih, ya Allah, aku tak secantik dulu. Ya Allah, kulitku sudah keripu. Ya Allah, bibirku lah miring sebelah. Ya Allah, mataku sudah banyak kerutan. Itu waktu kita ngaco tuh penting, bukan cuma untuk mana yang perlu aku bedai, tapi perlu ngaco tuh apa? Ya Allah, kayaknya tak pantas lagi aku cak ini. Ya Allah, kayaknya tak pas lagi aku cak ini. Makanya ibu-ibu kalau nengok, ya Allah, aku lah tak pantas lagi naik pojok panggung joget bareng-bareng. Mikir, ya, masih ada yang cak itu masih? Banyak. Oh ya Allah. Tapi di sini, tidak di sini, tidak. Itu yang di Amerika. Kalau yang di sini, insya Allah lebih parah. Ya. Mikir. Mulai saling nunjuk ini. Ya. Bapak-bapak ngaco. Oh ya Allah, anakku lah 3. Oh anak aku lah 4. Semua perilaku aku ditengok oleh anak-anak aku. Saya punya anak umur masih PAUD lah ya, Nafisa namanya. Karena saya sering sholat berjamaah sama istri, tidak pernah ngajak dia sholat ya. Saya manggil istri saya, ayo sholat. Karena sering nengok kita sholat, apa? Sholat ya. Walaupun sholatnya menurut kita bukan sholat, tapi apa yang membuat dia terdorong nak ikut kita sholat? Karena matanya melihat tindak tanduk kita. Kalau dia ditengok anak-anak kita, melihat perilaku kita pas, tidak ada yang pas, dia akan ikut apa yang dia lihat. Kalau dia lihat ibunya sering buka Quran, nanya kaki anak itu, ibu apa ini ibu? Ini Quran. Apa Quran tuh? Quran ini kalamullah. Pacak tak bu ngajari aku? Tuh. Tapi kalau nengok ibu karaokean terus. Kage anak tuh nanyo, lagi apa ibu tuh? Lagi karaoke nah. Pacak tak ngajari aku pacak. Lagu apa mak? Pantun janda. Kuda yang mana? Kuda yang mana tuan senangi? Ya salam. Kuda yang putih di dalam kandang. Ibadah mana tuan senangi? Ibadah puasa bulan Ramadan yang tak panjang. Itu lagunya. Bukan janda putih rambut panjang. Kalau bapak-bapak nyanyi lagu itu, aku yakin panci naik pojok pala. Nina jandong tentang. Ya. Tuh, nih bapak-bapak nih, coba tengok. Ini anak-anak nih nengok kita kalau. Nih mereka ikut sholat ke sini, kenapa? Ikut bapaknya, ikut emaknya, ikut wong tuanya. Maka mata ini Allah ciptakan untuk apa? Melihat warna-warni yang indah, mana warna-warni yang tidak indah. Melihat mana bentuk-bentuk yang indah, mana bentuk-bentuk yang tidak indah. Ibu-ibu, waktu nengok iklan-iklan baju, mata berfungsi tak? Oh, yang kepadek baju ini, ya dah.
Sad COD. Oh. Ya, jangan-jangan baju dipakai ini baju COD kan loh ini. Ya. Hah? Ya Rabbana ya Karim. Oke, itu mata. Yang kedua, Allah kasih kita telinga. Untuk apa Allah kasih kita telinga? Ya. Untuk apa sayang? Mendengar segala sesuatu hal yang bisa kita dengar, baik itu nilainya bagus ataupun nilainya buruk. Cacian tetangga kuping kita dengar dah. Pujian tetangga kuping kita dengar dah. Dengar. Bapak-bapak, ibu-ibu waktu sedekahan dengar dak suara wong nyanyi yang suaranya buruk itu? Dengar kan? Nah, kalau sudah dengar, masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam hati kita. Kalau bagus, apa dalam hati kita? Alang kepadek suara ini. Kalau buruk, ye meluat nih. Ya. Karena aku nih Mang Toto sering diundang. Jadi penceramah ini disuruh datang duluan. Ustadz, jam 9 jangan datang. Ngapa? Karena jam 10 lah nak mulai. Datanglah kita nih jam 9. Ternyata kita datang itu suruh nengeri wong nyanyi sampai jam setengah 12. Lah setengah 12 pas saya nak narik ceramah, MC-nya ngomong, Ustadz 15 menit baik. Ya. Terus terang saja, saya sebagai penceramah sering tersinggung. Saya datang dari jam 9 nengeri wong nyanyi sikok-sikok. Satu penyanyi nyanyi itu 5 menit. Berarti bayangkanlah Pak, 5 menit dikali wong 10. 50 menit berarti lah nak sejam, betul tak? Betul? Sedangkan saya nunggu dari jam 9 kok setengah 12. Berapa penyanyi itu? Bukan main itu dalam hati ini. Mending kalau penyanyi ini model BCL, ya. Mending yang nyanyi ini model siapa? Model mahal ini, ya. Lemak dengernya. Ini ya Allah, musik kemana, nyanyi kemana? Dalam hati cuma istighfar, ya Allah, mudah-mudahan mak ini tahu diri ya Allah. Kadang-kadang tak tahu diri, nambuh pula, ya. Tapi pas ceramah MC-nya ngomong apa? 15 menit Pak. La ilaha illallah. Padahal saya itu acara inti. Penyanyi tadi acara inti bukan? Bukan, yang acara inti cuma 15 menit. Saya mohon acara di sini kalau cak itu mendingan ndak usah ngundang. Ya. Ndak usah ngundang. Itu namanya ngangei baik. Minimal seorang ustadz tuh kalau nak diundang kasih ceramah Pak Zainuri 30 menit. Ini 15 menit. Saya dibeliti diomongin cak itu ku hantem ceramah sampai sejam setengah. Dati urusan. Ya makanya kamu kalau ngundang aku berejola, ya, tak baca, ya, aku tak takut-takut kalau ceramah, sesinggung jadi agam payu dak dem, ya, makanya kalau nak ngundang aku mikir-mikir, ya, mikir, lanjut. Nih, kopeng ini untuk denger. Ibu-ibu seneng tak kalau kita kasih nasihat anak kita denger omongan kita? Berarti kupingnya nih denger. Ibu-ibu marah tak kalau anak kita di depan kita dipanggil tak dengar? Marah padahal dia tak tore. Hah? Ibu-ibu curhat sama suami tak galak dengar. Kesel tak kira-kira? Oh, lokak tak dapat jatah. Suami kesel tak kira-kira kalau istri minta tolong tak taat? Maka kopeng ini ibu-ibu untuk Allah fungsikan supaya kita mendengar. Tapi ingat, tidak semua harus kita dengar. Hal-hal yang baik kita dengar, hal-hal yang tak baik tak perlu kita dengar. Makanya dengerin ceramah, dengerin nasihat, dengerin Al-Quran, dengerin sholawatan, dengerin lagu-lagu yang ngasih motivasi. Jangan dengerin lagu-lagu justru apa? Dua, yang membangun syahwat. Yang kedua,
jangan dengerin lagu-lagu yang mohon maaf bikin patah hati. Nih lagu yang ngundang syahwat. Mari bercinta, mari bercinta, mari. Ya, iya, I know kau. Ini bukan hafal ibu-ibu. Ya, apalagi nyanyi mah itu sampai tak bercelana. La ilaha illallah. Tak usahlah dia mari kita lah juga tengokannya. Ya, yang namanya lanang nih bu, kanji galau. Dari situ sampai situ, kanji galau. Ya, kecuali aku. Ya, kecuali ya aku ini bukan aku apa bu, lebih kanji. Namanya lanang normal ya, dak mang toto ya. Nengok yang mak itu tuh berdesir bulo lah. Ya, maka jangan main-main. Saya pernah lagi ceramah, ya, sama biduannya siap disiur. Waduh. Wah, ini cerita nyatonya, ya, masya Allah. Nah, ibu-ibu dengar. Kemudian apa fungsi Allah menciptakan lidah? Untuk membedakan mana asin, mana manis, mana pahit. Dan kalau seimbang masuk lidah itu asin, manis, asam, pahit, akan mudah mulut ini untuk menelannya, betul tak? Oke, ya. Pak Toslam, apa namanya? Pak Toslam. Kira-kira kopi itu kalau terlalu manis enak tak? Pasti Pak Toslam, cuy, apa ini? Lidah saja tahu mana yang enak, mana yang tidak enak. Ya, bapak-bapak, kalau istri masak sop terlalu asin, mulut kita nerima tak kira-kira? Tidak akan bisa nerima. Terlalu pedas, tidak akan bisa nerima. Tapi kalau semuanya seimbang, pas, mantap. Ya, seperti aku minum. Ini contoh nih. Contoh. Bismillah. Alhamdulillah. Ini pas. Sekali lagi. Alhamdulillah. Pas aja. Tapi kalau ini racun atau air kencing, masuk tak kira-kira? Pasti saya akan bilang apa? Cuy, air apa ini? Bu, lidah, kuping punya sensitifnya. Lidah punya sensitifnya, apalagi kulit kita. Kalau bapak tak percaya, kalau ada motor dari jalan jauh, coba pegang dengan tangan kita. Pasti tangan akan menolaknya. Betul? Nah, kalau ada knalpot panas, kemudian ada tangan bisa memegangnya, berarti ada sensitifnya yang kurang. Makanya mohon maaf, kalau ada yang duduk di sini, ya, tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, ada sesuatu sensitif yang hilang. Coba lihat. Nah, sesuatu yang sensitif itulah yang harus disinari dengan Al-Quran. Apa nama sensitif itu? Suatu hal yang tidak terlihat. Dua. Apa? Hati dan akal kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lidah tidak bisa merasa, obatnya pergi ke dokter. Kalau tangan kita ada kebasnya tidak berasa, bisa pergi ke dokter. Kalau mata kita tidak bisa melihat, bisa pergi ke dokter. Tapi kalau hati sama akal tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, perginya kemana? Jangan pergi kemana-mana kecuali ke siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan memakan obatnya. Apa obatnya? Al-Qur'an. Tuh lagunya siapa tuh? Opik tuh. Salah satu obat hati adalah apa? Al-Qur'an. Ya. Apa nak nyanyi lah, Pak? Ya, tuh Al-Qur'an nih obat hatinya. Kenapa ibu-ibu? Mohon maaf, otak kita terbatas, mata kita terbatas, telinga kita terbatas, lidah kita terbatas, tangan kita terbatas. Tapi kalau Al-Quran, ketika hati terbuka, bisa mengetahui sesuatu yang di luar batas. Nih, ibu-ibu bisa dah nengok di balik tembok ini?
Bisa enggak? Enggak bisa. Jangankan dalam tembok itu, ibu nengok dalam isi kantong aku beda bisa. Ya? Ya? Apalagi ibu mau melihat surga, apalagi ibu mau melihat pahala, apalagi ibu mau melihat janji-janji Allah. Itu tidak akan bisa dilihat kecuali dengan adanya Al-Quran. Oke, contoh mudah. Aku mau katakan contoh mudah. Zina sama nikah, tujuannya satu, apa? Seksual. Zina seks, nikah seks. Tapi apa beda keduanya? Hah? Apa beda keduanya, Bu? Zina dosa, nikah ibadah. Siapa yang ngenjuk tahu? Yang ngenjuk tahu kok aku. Yang ngenjuk tahu adalah Al-Quran. Kalau aku daripada nikah mending zina. Kalau nak nurut hawa nafsu, kenapa? Tidak payah tanggung jawab. Selesai, tinggal. Cari lagi, selesai, tinggal. Tapi apa yang terjadi? Sosial kehidupan hancur. Kasihan wanita akan jadi seperti binatang. Betul, Bu? Dizinai tinggali, dizinai tinggali, dizinai tinggali, dizinai tinggali. Coba lihat zaman sekarang, banyak orang sepertinya nikah tapi berzina. Nikahi anak wong tapi tidak diurus. Itu sejatinya berzina. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi tercatat dalam kitab Uqudul Lujain, di mana ada sebuah hadis mengatakan ayyuma rajulin, laki-laki manapun kalau menikahi perempuan lalu perempuan tadi tidak dapat haknya, maka laki-laki yang menikahi perempuan itu fahuwa zanin, dia berzina. Tuh. Jadi banyak orang yang nampaknya nikah tapi apa? Berzina selama pernikahan. Kenapa? Karena tidak memberikan hak istrinya. Makanya ibu-ibu, ayo jago nih kampung kita nih dari perzinahan. Kenapa perzinahan itu? Kalau bukan Allah yang ngasih tahu, mohon maaf, perempuan-perempuan ibu-ibu ini akan tidak jauh seperti siapa? Binatang-binatang dan hewan-hewan. Makanya Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat zina. Kenapa? Zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk bagi setiap manusia. Nah, Al-Quran datang itu ngenjuk kita mana perbedaan yang baik dan buruk. Saya mau nanya sama Mas Pak Toto, mau ndak punya anaknya dizinai oleh orang lain? Ndak mau. Ini persis dalam cerita Nabi. Ada seorang pemuda ngomong sama Nabi, wahai Rasulullah. Sebelumnya dia ngomong belum sama Nabi, tapi dia teriak-teriak, izinkan aku berzina, izinkan aku berzina, izinkan aku berzina, izinkan aku berzina. Dipanggil oleh Nabi, sini, kenapa kau ingin berzina? Pokoknya aku pengen berzina ya Rasulullah. Buka dalam tafsir Al-Qurtubi. Lalu, oke, kalau kau mau berzina boleh. Tapi sebelumnya aku mau nanya, maukah nanti anak putrimu dizinai? Oh, tidak mau wahai Rasulullah. Ya sudah, kalau tidak mau ibumu saja. Tidak mau ya Rasulullah. Kalau mau itu bibimu saja. Tidak mau ya Rasulullah. Terus siapa di antara wanitamu yang mau kau zinai, yang mau dizinai oleh orang lain? Tidak ada ya Rasulullah. Nah, tidak ada fitrah manusia ini yang keluarganya ingin dizinai. Maka hati-hati nih di lingkungan kita, jangan ada perbuatan keji seperti apa? Perzinahan. Coba lihat. Ya. Ini saya pernah ditanya waktu saya jalan-jalan ke Cina, Ibu. Pernah ke Cina enggak, Bu? Itu itu jembatan Mesat belok kiri. Nah, itu ya, itu Cina nih. Jadi saya pernah ke Cina, alhamdulillah ada guide-nya. Kami karena muslim kan, lo pimpinan pondok ini yang berangkat Hansen, apa yang terjadi? Nyarilah restoran Cina yang muslim, yang halal. Si guide ini kebetulan dia bukan muslim.
Tapi dia tidak Kristen, tidak apa, tidak ada agama. Di Cina kan banyak begitu, ateis. Dia nanya, Ustadz, apa bedanya ayam sembelih sama udah ayam sembelih? Sama-sama ayam, digoreng sama-sama digoreng, dibakar sama-sama digoreng. Mak mana lah jawabnya kira-kira? Apa jawabnya kira-kira? Apa bedanya ayam disembelih sama udah ayam disembelih? Kan kalau mereka tuh ayam tuh disembelih tuh kita, kalau mereka tuh disegak, kubunuh kau, mati ayamnya kan? Apa bedanya ayam itu Pak Toto? Apa jawab kita? Apa bedanya coba? Rasanya sama. Kalau lah digoreng kita tidak tahu mana yang ayam disegak sama ayam yang di mana? Ayam yang disembelih. Apa jawabnya? Wah, ini pintar. Beda halal haramnya. Tapi mereka kan tidak ngerti halal haram kalau kita jawab saya itu. Apa bedanya? Jawabnya kira-kira. Jawaban saya mudah. Kamu kepengen tidak mati dalam kondisi tidak terhormat? Tidak kalah lah. Saya kalaupun mati harus terhormat. Maka Islam mengajarkan hewan yang dimakan sekalipun harus mati dalam kondisi terhormat. Oh begitu ya Ustaz. Iya. Ayam itu akan mati terhina kalau disentrum. Ayam itu akan mati terhina kalau dibuat mati dengan tanpa harus dialiri darah. Maka hewan itu akan merasa terhormat kalau dia mati dalam kondisi apa? Disembelih keluar darahnya. Itulah jawaban kakak. Karena kalau kita jawab halal dan haram, tidak ngerti dia. Bu, alah mulai ngantuk saja nih. Ini baru mulai ngaji gitu. Sampai jam berapa nih kira-kira? Oh baru jam 9 ya. Ibu-ibu, kenapa saya bilang begitu? Ada hadisnya. Ada hadisnya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ya, Nabi adalah kata Nabi dalam sebuah diskusi, adalah kata Nabi, Innallaha kataba ala kulli syai'in al-ihsan. Allah itu mewajibkan atas segala sesuatu untuk berbuat baik. Maka apa kata baginda Nabi? Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha. Kalau kau bunuhlah orang itu dengan sebaik mungkin. Kalau engkau sembelihlah dia dengan sebaik mungkin. Contohnya apa? Kalau kau nak bunuh orang, jangan kau bunuh dia lagi dari diam-diam. Orang yang layak kau bunuh adalah orang yang di medan perang. Tidak kayak Israel, bunuh ibu-ibu yang lagi tidur, bunuh bapak-bapak yang lagi tidur nyenyak. Kalau memang Israel melawannya, wajhan biwajhin, pandangan mata dengan pandangan mata, satu barisan dengan satu barisan. Kalau seandainya seorang bapak menyembelih ibu, bapak itu tidak terhormat. Ada anak muda melawan wong tua, itu bukan berani, itu pengecut. Yang lah tua dilawannya, apalagi lah tahu 2 menit lagi nak mati, ya, tidak boleh. Makanya ibu-ibu, kita ini ketika kita nyembelih hewan itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita, sesungguhnya kita memberikan kehormatan kepada siapa? Kepada hewan itu sendiri. Cuma ini tidak bisa dengan akal, tidak ketemu dengan akal, kecuali Al-Quran dan juga hadis Nabi yang mengajarkannya. Coba lihat. Oke, contoh yang berikutnya. Apa jawaban Pak Zainuri kalau ada wong nanyo, aku ini kaya, rumah aku banyak, mobil aku banyak, ya, kira-kira apanya perlunya aku lagi sholat? Ini pernah saya dapat pertanyaan di Curug. Ada orang nanya sama saya ini Ustadz, rumah besar, mobil banyak, ya, kebun besar, kira-kira apa lagi perlunya aku sholat? Apa jawabnya? Hah? Ini selalu saya bawa ceramah cerita ini Pak Toto. Apa Pak Toto jawaban? Hah? Karena ini tidak ketemu oleh otak dia. Dia nanya sama saya, apa jawaban saya? Jawaban saya, berarti kamu ini tidak beda dengan Abu Jahal, tidak kata beda dengan Abu Lahab. Ngapa?
Abu Jahal tuh kayo, Abu Lahab tuh kayo, tidak malah dia ngato juga. Tengok tetangga aku, Ustaz, sholat rajin, ke masjid rajin, buntu dan saro. Kadang-kadang di daerah kita, di tangga kita ini sholat rajin, ke masjid rajin, tapi buntu. Jangan-jangan pengurus masjid ini. Ya, apa jawabannya? Saya langsung jawab, kamu itu tidak jauh beda seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan tidak beda seperti Fir'aun. Kenapa? Fir'aun itu Allah kasih segala-galanya, tapi tidak mau tunduk sama Allah. Ayo Ustaz, ngato. Bukan ngato, aku nak ngasih perbandingan. Karena mohon maaf, saya nengok ada orang yang rajin ibadah, tapi tidak buntu. Siapa? Nabi Sulaiman. Pak, saya nanya sama Bapak Ibu-ibu, tahu tak berapa banyak unta yang dimasak oleh Nabi Sulaiman sehari? Tahu tak berapa banyak sapi yang dimasak Nabi Sulaiman dalam sehari? Tahu tak berapa banyak kambing yang disembelih Nabi Sulaiman dalam sehari? Nabi Sulaiman itu sehari satu nyembelih 2000 unta, ya, nyembelih sapi 4000, nyembelih kambing 6000 setiap hari. Apa beliau makan dewek? Tidak, beliau bagi-bagikan kepada orang banyak. Nah, kalau ibu tidak galak sholat, kalau lah kayo semak itu, aku baru angkat tangan. Mang Totok masakan, aku tak ada nak sholat. Kalau lah motong unta 2000 sehari, 4000 sapi, 6000 kambing setiap hari, bisa jadi aku jadi hambanya Mang Toto. Tapi man belum nyembelih ayam sih kok lagi berutuan, berhentilah. Maka saya sampaikan kepada orang itu, itu saja. Sekarang Anda sudah belum nyembelih 2000 unta setiap hari, 4000 kambing sama 4000 sapi sama 6000 kambing? Belum. Makanya kita ini ya Allah dikasih oleh Allah sesuatu hal yang tidak nyandak di otak kita. Kenapa kita harus menjauhi zina? Kenapa kita harus menjauhi minuman keras? Kenapa kita harus jauh dari narkoba? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Allah ngasih petunjuk agar kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Baca dalam surah Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Cuma Al-Qur'an ini namanya di sini Al-Furqan. Apa makna Al-Furqan? Pembeda. Oke. Ya, Wak Toslam atau sama nama itu Mas Ikit. Ngapa ndak Mas banyak? Mas Ikit. Baru Mas Ikit sombong niat. Mas banyak mak itu loh. Ini Mas Ikit ngomongnya agak manja. Mas Ikit, mestinya Mas Dikit. Yalah Mas Ikit yang minta maaf. Nah, kalau dulu aku nak ngomong apa tadi? Deh. Ya. Mas Ikit. Kalau kita lagi naik motor, mata kita nengok di depan itu ada lubang, ngerem atau lanjut kira-kira? Ngerem, itulah guna mata. Kalau Mas Ikit mau ke Palembang, dengar berita kalau ada jembatan putus di Sekayu, nyari jalan lain tak? Itu omongan manusia. Sekarang Allah kasih tahu, yang nak selamat sholat, yang nak selamat puasa, yang nak selamat bayar zakat, yang nak selamat tutup aurat, yang nak selamat tinggalkan maksiat. Allah yang ngasih tahu. Kok kita tidak galak dengar ada apa? Tuh Al-Quran ngasih tahu kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang tidak harus kita tinggalkan. Apalagi urusan surga, hanya Allah yang tahu urusan surga. Ini kadang-kadang lucu, ada nenek-nenek ngomong, saya tuh bingung ya, kenapa kok ibu-ibu senang pengajian? Ya Allah, seumuran dengan Mang Toto ya.
Itulah wong yang melihat sesuatu hanya dengan otak. Tapi sayang, dia tidak melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh matanya dengan Al-Quran. Yang Al-Quran ini kalamullah, diterima oleh Nabi. Nabi yang tidak pernah dusta, menceritakan tentang apa yang belum pernah kita lihat. Ya. Pak, Bu, jangankan yang diperintahkan oleh Allah. Kadang-kadang ya, ibu-ibu dulu mendengar janji suaminya cayo tak? Siapa yang jadi korban janji suaminya? Yang angkat tangan. Hah? Ibu-ibu dulu atau dia omongi suaminya, Dek, galak nikah dengan abang. Ngapa emang nikah dengan abang? Abang nih sayang dengan adek. Hah? Abang akan janjikan bahagia. Ini yang ngomong lanang pendusta galak gombal. Kita percaya. Mantap selam. Lah, ngaku aja. Ya. Mana ibu? Bu, bener gak dulu janji-janjinya? Ibu ini korban janji. Makanya jangan heran ada nyanyian yang berkata begini, ya, surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Kenapa? Karena ibu lupa janji Allah, malah tergoda dengan janji manusia. Allah berbicara surga tidak seperti anggota DPR berjanji. Oh, belum calon, ya, tidak seperti calon pemimpin berjanji. Ini janji Allah, Pak Toto. Allah ngomong, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua nyawa yang bermati. Semua nyawa pasti akan mati. Terbukti tidak? Terbukti. Semua orang yang mati bakal semua yang bernyawa pasti terbukti tidak? Terbukti. Allah cerita tentang Nabi Musa. Bener. Siapa buktinya? Orang Nasrani percaya adanya Nabi Musa. Orang Yahudi percaya ada Nabi Musa. Mereka nyebut Musa itu Moses. Al-Quran cerita tentang Nabi Isa. Orang Kristen percaya dengan Nabi Isa, bahkan dijadikan Tuhan oleh mereka. Berarti Al-Quran tidak cerita bohong, kan? Al-Quran cerita Nabi Isa lahir dari seorang wanita yang suci. Bernama siapa? Maryam. Sama, orang Kristen juga sama. Cerita kalau Nabi Isa lahir dari siapa? Dari wanita yang suci. Sampai mereka berkata, ternyata Isa ini anak Tuhan bagi mereka. Kalau kita tidak sampai ke sana, artinya Quran ini tidak bohong. Tidak bohong Al-Quran ini. Nih, Al-Quran bicara masalah sholat, bicara masalah puasa. Ada apa kok kita tidak cayo? Sekarang ibu-ibu, Nabi ngomong, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat tarawih, dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang terdahulu. Percaya tak? Kalau ibu-ibu percaya, kenapa? Buktinya salat tarawih. Tapi ada yang tidak percaya. Siapa? Yang tidak tarawih. Hah? Oh, di rumah ya. Mudah-mudahan di rumah salat. Amin. Atau lagi halangan. Bapak-bapak juga mungkin lagi head, kan? Tuh. Nabi ngasih tahu, satu langkah ke masjid ampunan dosa. Satu langkah ke masjid diangkat oleh Allah derajat. Yang percaya, yang beriman pasti ke masjid. Yang tidak percaya, untungnya ke masjid itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau yang mengatakan fardu kifayah, itu masyarakat nengok, oh ada yang azan, jadilah berarti tidak dosa sekampung. itu pakai ilmu, ya. Makanya lain kali dibuat jadwal masjid ini. Biar apa? Biar ke masjid galau sesekali. Kenapa? Wong kita ini, ayolah do, caknya yang di masjid, jadilah fardu kifayah. Tapi jangan lupa, yang ke masjid yang dapat jatahnya, yang ke masjid yang dapat bagiannya. Nah, tapi aku tidak tahu di masjid sini, ya.
Sayyidina Umar tarawihnya 20, di sini caknya 8 tadi itu. Nah, mulai diam galau nih. Ya. Coba di Mekah 20, di Madinah 20, di Mesir 20, di Yaman tempat saya belajar 20, di Linggau 8. Hah? Tukar. Tapi jadilah. Ya, daripada enggak. Makanya kaget jangan salah kalau masuk surganya jadilah. Jangan marah. Kaget pas siapa Mbah jenengane Mbah? Hah? Santio. Kantio itu kawanila. Ya, Kantio. Ya. Jangan marah nanti kalau Allah ngasih surganya apa? Jadilah. Wong kita seneng. Ay jadilah. Iya. Sedekah 2000. Jadilah. Makanya kakek kalau masuk surga ditaruh oleh malaikat di dekat jendela. Jadilah. Ya, dekat jendela. Sok sana neraka. Jadi jadilah ibu-ibu ya. Ya, jadilah. Itu bela 8 rakaat lah berutuan sepanjangan. Witir. Alhamdulillah di sini 21 Imam Syafi'i ini ya. Jangan ragu-ragu dengan witir 21 itu. Itu yang paling akmal, yang paling sempurna. Ya. 21. Witir 3 boleh, tapi makruh. Kenapa? Ada hadis Nabi mengatakan la tusyabbihul witra bil maghrib. Jangan sama-samakan witir dengan maghrib. Maka bagus tadi witirnya 21. Nah, kalau aku ngomong kayak gini didengeri. Kenapa? Ini ilmu. Ilmu ini datang dari ulama. Ulama mengambilnya dari Nabi. Nabi tidak pakai hawa nafsu. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu ngomongnya pakai hawa nafsu, ngomongnya pakai apa yang diwahyukan oleh Allah. Tapi saya sekarang ini mohon maaf, jamaah lebih pinter daripada ustadznya. Ya, ustadznya ngomong witir 21, ndak nurut. Akhirnya ustadznya yang nurut jamaah. Nanya, di sini witir 3-nya langsung atau 21? Langsung. Milu Allah. Jadi di Linggau ini Pak, bukan jamaah milu ustadz, tapi ustadz milu jamaah. Makanya di Linggau ini kadang-kadang belajar ke Yaman ndak katik guna karena kalah dengan jamaah. Mano kendak jamaah itulah yang diturut. Ya, bukan tradisi, kedongoan. Ya. Tapi saya agak senang Bilalnya di sini bacaannya benar. Karena saya banyak mendengar Bilal bacaannya banyak tidak benar. Ini mungkin ada ustadznya nih yang ngajar ini mungkin. Siapa? Aset, nah, galau-galau di sini. Lo iya serius. Tuh, apalagi baca yang as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Apa tadi itu? Sallu sun, itu banyak yang kacau. Ada yang as-salatu jami'ah, salatul witri. Apa dia? Tidak ngerti. Ini jelas. As-salatu jami'ah ajakan. Ayo sholatlah sholat witir. Ada yang jumlahnya jumlah ismiyah tapi salah harokatnya. As-salatu sunnatul witri itu salah. Yang benar as-salatu sunnatul witri. Kalau nak sunnatal pakainya tadi yang kayak di sini. Sallu sunnatal witri, karena sunnatal witri jadi apa? Jadi maf'ul bihi. Nah, cuma aku ngomong cak ini wong sini tidak ngerti. Apa dia maf'ul bihi, apa dia mubtada khobar. Ya, kenapa? Yang di sini yang di ngerti bakwan sama godo-godo. Nah, kadang-kadang ustadz yang ngerti ngaji kayak gini tidak dipercaya. Ada yang sekedar niru masjid situ, niru masjid situ, niru masjid situ, bawa ilmu ke sini rusak semasjid. Ini beruntung nih ada Ustadz Agus Mukmin nih LC ini, M.Hum. Cuma payah.
Wong kampung ini kadang-kadang tidak menghormati ustadznya. Makanya jangan heran bapak-bapak, ustadz-ustadz yang bagus-bagus itu tidak galak ngajari wong kampungnya dewek. Kenapa? Dia lebih dihargai wong kampung lain daripada wong kampungnya dewek. Ya, saya tuh kalau ceramah di Tanjung Batu, ceramah di daerah lain, wah, selamat datang, disambut gitu. Tapi jangan tuh lah di Linggau, ini biasa baik. Ya. Karena tadi tengok Ustadz UAS itu, kalau pergi kemana-mana disambut di mana-mana. Tapi sayang di Riau biasa baik. Kenapa? Karena kita di sini tidak tahu kadar mereka. Oke lah, bukan masalah sambut menyambutnya. Yang penting apa yang disampaikan oleh guru yang memang ilmunya kompeten itu diambil. Ini jangan karena nak kendak dewe. Biarlah Ustaz Aidem lah di sini ini wetirnya 3 sekaligus mae. Uji Pak Zainuri dem lah. Pokoknya jamaah sini senang. Dem, kalau mak itu dem dak usah tarawih. Nah, itu yang bagus. Kalau nak dak pakai ilmu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya ini sudah jam 9:30. Saya ya 6 menit lagi. Ya. Masalahnya ini ceramah lama, ceramah cepat, amplopnya semua itulah. Ndak ditambah, ndak ada. Ya. Beda kalau biduan. Biduan tuh nambah lagu, nambah duit. Kalau saya inilah berapa Quran tuh yang dibaca, semua itulah. Ya. Kalau artis-artis Pak di TV-TV itu nambah jam, nambah. Kalau ustadz ini nak minta tambah malu, takut berdosa, tapi jamaah tak tahu malu. Minta maaf saja nanti, gak laju ditambah nian. Ya, main-main baik. Saya nak nunjukkan bahwasanya para kiai, para ustadz itu, walaupun kadang-kadang kamu kasih hadiah diterima, mohon maaf, itu sebenarnya bukan upah, tapi adalah hadiah saja. Karena kalau nak diupah, mohon maaf, ilmu ini mahal Pak. Ya, beliau nih S2, berapa duit yang dikeluarkan? Ya, nah, tapi kita bukan dagang ilmu, tidak. Makanya selain kali terkait dengan masalah ilmu halal dan haram, jangan pakai katonyo, tapi pakailah ilmu yang datang dari ustadz yang punya kompeten. Setuju tidak nih kira-kira? Kenapa? Ilmu pembeda mana yang baik, mana yang buruk itu datangnya dari Allah. Oke, sebagai penutup rangkuman ceramah saya, Al-Quran itu membedakan antara baik dan buruk. Yang baik ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Aku ulangi lagi, ada yang berapa? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Yang buruk ada 2, ada yang makruh, ada yang haram. Walaupun sebagian ulama memasukkan makruh ini masuk dalam kondisi mubah, tapi kita masuk kepada pendapat yang lain. Aku ulangi lagi, yang baik ada berapa Bu? Wajib, sunnah, mubah. Yang buruk ada berapa? 2. Apa? Makruh, haram. Yang wajib jelas, tidak banyak yang wajib nih. Sholat 5 waktu, puasa, apa lagi? Zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Yang tidak mampu berarti cuma berapa? 2, sholat sama puasa. Sholat ini tidak banyak, sehari cuma 5. 5 kali 5 25. 5 tadi aku apa? 5 menit. Satu sholat 5 menit. 5 kali 5 25. Di mana letak beratnya sholat? Ayo. Kenapa kita sampai galak ninggalin sholat? Tapi ini bukan bapak-bapak. Saya nyeritakan orang yang tidak galak sholat. 5 menit coba. 25 menit. Kita punya waktu berapa? 24 jam. 24 jam dikurangi 25 menit. Sisa berapa? 23 jam. Berapa menit? Hah? 35 menit. Subhanallah. Buanglah 30 menit itu. Ambil 23 jam.
masih kurang nonton sinetron, masih kurang banting balak 12. Masih kurang main sepak bola, masih kurang. Ya Allah, mohon maaf Bang Toto, lama mana sholat sama merokok? Oh, lama merokoknya tidak baca buru-buru. Ada tidak merokok? Hati, uang merokok tuh harus khusyuk. Mulai dari megangnya sampai ngoreknya beda. Satu makninanya tuh jelas. Tak subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu tariannya tidak baca buru-buru. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Niupnya pun subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh, tiupannya tuh lain. Bahkan gaya niupnya beda-beda. Ada yang miring. Beda-beda. Itu merokok. Tapi rokok dalam kategori yang makruh. Aku tidak mengharamkan. Makruh. Tapi tidak kado yang makruh kita lakukan, kok yang wajib kita tinggalkan. Mikir. Nanti nak marah. Yang makruh kita kerjakan, yang wajib kita tinggalkan. Ibu-ibu lama mana sinetron sama sholat. Ini gemesnya aku nih. Nengok ibu-ibu datang tempat sinetron, no. Khusyuk nian, dipanggil laki lagi tidak dengar lagi. Tapi yang tidak dengar ini bukan ibu-ibu sini, bukan. Ibu-ibu yang air putih situ. Kalau ibu-ibu sini insya Allah tidak ada, beda. Coba yang wajib. Puasa. Diet dilakukan. Padahal diet itu boleh tidak? Boleh saja. Tapi puasa malah tinggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu, berapa lama kita puasa Ramadan? 30 hari. Hah? Inilah sering dengar pengajian ini ya. Puasa Ramadan ini kalau ada yang ngomong 30 hari sesat. Kita puasa cuma dari pagi sampai sore. Ramadannya 30 hari. Tak ada puasa yang cuma 15 hari kita tak sanggup. Buktinya malam nih, tengok nah nih malam. Nak dimakan nih kalau ya. Astaghfirullahaladzim. Yang makruh kita lakukan, yang wajib kita tinggalkan. Nah, yang wajib ini dikit ibu-ibu, dikit. Bapak cek lah yang wajib dari Nabi. Dak kate. Yang berikutnya, yang sunnah. Coba kita tengok yang sunnah ini. Seberapa banyak yang sunnah? Dak kate yang sulit. Mohon maaf. Salat tadi yang wajibnya cuma apa? Nih dengerin. Ada 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi niat, rukun qauli apa? Al-Fatihah, takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir, kemudian syahadat, salawat sama salam. Rukun fi'li apa? Tegak, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud sama sujud. Ibu-ibu, seandainya ada wong sholat ndak ngangkat tangan, kan kalau kita ini kan Allahu Akbar, itu sah tak kira-kira? Sah. Nah ini malah gara-gara dibagi kue ini tidak kata dengar lagi ini ceramahnya ya. Lanjut Bu ya, ya. Kalau baca tuh kuenya jangan dibagi dulu ini. Yalah. Oke. Yang bagi kue bagilah, tapi dengerin ceramah ya. Nih, alangkah lemak kamu minum makan aku tidak. Aku minum dulu. Alhamdulillah. Oke. Sampai di mana ceramah aku tadi? Sampai pembagian rujak mie ya. Ya, baik. Nih ibu-ibu, sholat ini saya nanya sama kita semua. Sholat kalau ada imam yang ngangkat tangannya tidak pakai angkat tangan, Allahu Akbar, sah tidak kira-kira Pak Zainuri? Hah? Sah.
Karena angkat tangan itu hukumnya apa? Sunnah. Oke, Allahu Akbar. Sampai di sini tangannya di sini. Hah? Hukumnya apa nih? Sunnah bedan. Sunnah bukan wajib. Seandainya ibu-ibu, bapak-bapak sholat tangannya tidak taruh di perut, sah, tidak ada masalah. Makanya kenapa kita perlu tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, biar kita itu tahu mana yang harus diributkan sama yang tidak harus diributkan. Ini mohon maaf, di masjid ini kalau ada dulur kita yang dari kelompok lain ngomong, kau ini ngapa bersuara zikir habis sholat? Zikir habis sholat itu wajib atau sunnah? Sunnah. Dia nak berzikir, nak idak, dati masalah kan? Kenapa diributkan antara bersuara dengan tidak bersuara? Apa hukumnya makan tidak bersuara? Dah kata hukumnya mubah. Jadi kalau makan jangan bersuara-suara, nyinggung aku. Tuh. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ayo ya, sebagai menjelang akhir ceramah saya ini, kita kembali kepada Al-Quran. Tapi ingat, jangan hanya kembali kepada Al-Quran yang kita hanya baca terjemahnya. Kita perlu ada ulama, ada guru yang bimbing, supaya kita ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik tadi ada berapa? 3. Wajib, sunnah, mubah. Yang buruk ada berapa? 2. Apa yang pertama? Makruh, haram. Nah, yang lebih parah lagi kalau yang haram kita lakukan, yang wajib kita tinggalkan. Berjudi, ngabisi harta berjuta-juta, zakat cuma 2,5% tidak keluar. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, ini sebentar lagi malam hari Id, tolong jangan sampai baju baru terbeli zakat fitrah tidak kati. Yang kedua, gelok penuh zakat fitrah tidak terbayar. Ada yang jatuh? Ada. Ibu-ibu ini saling menutupi aib jangan. Ya, kapan ditanya zakat fitrah tidak galak bayar, tapi baju serumah-rumah baru galak. Zakat fitrah tidak galak bayar, geloknya penuh galak. Pempek ada, ayam opor ada, apa lagi? Bakso ada. Padahal bakso itu tidak wajib. Pempek itu tidak wajib ada di hari Id. Yang wajib itu zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini takarannya bukan kayo. Takarannya adalah yang punya kelebihan bahan pokok bagi dirinya dan bagi orang yang ada tanggung jawabnya, anak dan istrinya. Jadi yang namanya bayar zakat fitrah itu tidak harus punya mobil, tidak harus punya rumah. Asal di rumah ada beras lebih daripada malam Id dan hari Id, sudah wajib bayar zakat fitrah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, mulai dari hari ini ayo kita sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Baiklah, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan masjid ini semuanya pencinta kebaikan. Amin. Semuanya mudah-mudahan dapat hidayah untuk baik. Anak-anaknya wajib sholat. Ya, umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun tak sholat pukul. Ini ada anak-anak umur 60 belum sholat. La ilaha illallah. Tapi mohon maaf Pak ya, ini aku ngomongi anak-anak. Ya, bapak-bapak jangan tersinggung. Ya Hansen, tolong ya, ini jangan tersinggung ya Pak ya. Saya ngomongi anak-anak, tapi yang umurnya 60 belum sholat. Nah, kalau anak 10 tahun tidak sholat pukul, apalagi kalau anak-anak umur 60. Itu yang bagus siram banyu anget. Ya. Maka tolong diperhatikan. Ini anak-anak kita nih,
Umur 7 tahun ajari puasa. Saya senang nih, kapan ada masjid banyak anak-anaknya senang. Tapi itulah kadang-kadang anak-anak ini titipan wong tua pula. Nitip pula emaknya. Kayak kalau balik snack bawa, aduh pula ya, emaknya dah hadir ya. Malah nitip snack. Yalah, aku dah galak manjang kita kelambu karena nengok kamu lah makan kalau, jadi aku nak berhenti pula. Ya. Mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan Allah. Amin. Siap tak kira-kira ngikut petunjuk ulama dan ustaz-ustaz kita yang ada di sini? Nah, maka jaga mereka, syukuri mereka, dengarkan fatwa mereka, ambil apa yang terbaik. Kalau masih kurang percaya juga, cari yang bisa menandinginya. Jangan ditandingi dengan orang yang tak berilmu, tidak selevel namanya, tidak apple to apple. Maka oleh karena itu kita di sini kembali kepada Al-Quran, memegangi Al-Quran dengan para orang-orang yang bisa menjelaskan Al-Quran. Demikian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di malam hari ini, mudah-mudahan malam ini bagian malam daripada Lailatul Qadar. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa-dosa kami yang ada di masjid ini ataupun dosa-dosa saudara-saudara kami yang ada di luar masjid ini ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk menjadi hambamu yang bertakwa, hambamu yang berakhlak mulia ya Allah. Anak-anak kami jadikan mereka anak-anak yang soleh, anak-anak yang berilmu, bertakwa dan berakhlak mulia ya Allah. Kami berharap besarkan masjid ini ya Allah, datangkan orang-orang yang lembut hatinya untuk membantu masjid ini ya Allah. Mudah-mudahan masjid ini benar-benar bisa menjadi motivasi masyarakat sini untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Karim, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mang Toto wa taslam dengan Pak Kantio, mohon maaf tadi Pak Zainuri, namanya saya sebutkan satu-satu ya, dalam rangka untuk menjadi bahan satu hal yang kita bicarakan pada hari ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.